Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Nihaya, mahasiswa akhir YIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir kuliah untuk jenjang S1 dan semoga dalam video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan Ibu untuk menjelaskan materi bangun ruang sisi datar. Pada kesempatan kali ini, bangun ruang yang akan kita bahas yaitu hanya dua. Yang pertama kubus, yang kedua balok. Dan ternyata bangun ruang sisi datar selain kubus dan balok itu ada lagi, yaitu prisma dan ada juga dengan limas. Nah, kita pada kesempatan kali ini hanya fokus yang akan membahas tentang bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Langsung saja kita simak. Kubus dan balok. Bangun ruang yang satu ini adalah bangun ruang yang sering kita jumpai di sekeliling kita, dari mulai di rumah, di sekolah, di pasar, atau dimanapun kita berada, bahkan rumah, sekolah, dan gedung terbuat dari bangun ruang ini. Bentuknya yang sederhana dan simpel menjadi ciri khas bangun ruang ini. Nah, kali ini hanya fokus membahas tentang unsur-unsur bangun ruang pada kubus dan balok. Lantas, apa saja sih unsur-unsur kubus dan balok? Dan bagaimana menyelesaikan masalah matematis yang berkaitan dengan unsur-unsur kubus dan balok? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai ya. Unsur-unsur kubus dan balok. Kira-kira bagaimana sih unsur-unsur kubus dan balok? Kita lihat dulu. Pertama, kita gambar dulu bangun kubus. Nah, ini ya, ini gambar kubus. Nah, kalau kalian bingung tentang kubus, kubus itu termasuk 3 dimensi. Kira-kira nanti seperti ini ya. Nah, dia bisa dilihat dari sisi atas, bawah, kanan, atau kiri. Nah, dari semua sisi dia bisa dilihat. Itu dimaksud 3 dimensi. Nah, selanjutnya bangun ruang sisi datar yang keduanya akan kita bahas, yaitu tentang balok. Nah, balok itu nanti gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar balok. Nanti kalau diilustrasikan, balok itu seperti ini. Nah, sekilas dia hampir sama dengan kubus, tapi nanti sebenarnya balok itu berbeda dengan kubus. Nah, perbedaan balok dan kubus itu nanti akan kita bahas ya. Oke? Kemudian, agar lebih mudah kita membahas kubus dan balok, kita kasih nama dulu deh. Nah, kita kasih nama ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kemudian balok juga sama ya. Kita kasih huruf juga deh. Kita kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Oke? Nah, selanjutnya unsur kubus yang pertama yang kita bahas yaitu rusuk. Namanya rusuk itu ruas garis dari A ke B. Nah, ini rusuk ya. Ada berapa rusuknya? Tinggal kita hitung aja. Tadi 1, mana lagi? Iya, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ya, berarti nanti rusuk dari kubus itu ada 12 buah. Nah, kemudian balok juga sama. Yang mana ruas pertama rusuk balok? Ya, sama ya yang ini. Nah, jadi sama rusuk balok juga ada 12 buah. Berikutnya, unsur bangun ruang kubus yang kedua yaitu disebut dengan sudut. Namanya sudut, jangan sampai lupa ya, ini sudah kalian pelajari ketika SD atau ketika kelas 7. Yang mana? Ya, nanti ada sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Itu sudut-sudutnya ya. Jadi ada berapa jumlah sudutnya? Ya, jumlah sudut dari kubus itu ada 8 buah. Nah, sama balok juga. Sekarang sudutnya ada berapa? Sama, tinggal kita lihat aja ya sudutnya. Berapa aja? Ada A, B, C, D, E, F, G, H juga. Nah,
Jadi sama, sudut balok juga ada 8 buah. Berikutnya, unsur bangunan ruang yang ketiga yaitu bidang atau sisi. Nah, bidang atau sisi pada kubus itu yang mana? Nah, anggap aja ini kubus. Nah, kubus ini kita belah. Ketika kita belah, jadi seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan sisi atau bidang. Ada berapa jumlahnya? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti bidang atau sisi dari kubus itu ada 6 buah. Nah, sekarang selanjutnya bidang atau sisi balok ada berapa coba? Ya, sama ya, anggap aja ini balok. Baloknya kita pecah gambarnya, kita gunting-gunting nanti jadi seperti ini. Kira-kira sisi baloknya ada berapa ya? Tinggal kita hitung, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti sisi balok juga ada 6 buah. Sama dengan kubus ya. Sudah pasti, gambar juga sama, hanya beda panjangnya, pasti sisinya juga ada 6 buah, oke? Berikutnya, unsur bangun ruang kubus dan balok itu ada disebut dengan diagonal. Nah, diagonal itu ada 2, yaitu ada disebut dengan diagonal bidang atau diagonal sisi, dan ada juga disebut dengan diagonal ruang. Diagonal bidang yang gimana? Diagonal miring bidang, ada di bidang. Ya udah tinggal di bidang atau di sisi kita buat diagonal. Contohnya kayak A ke F ini, diagonal bidang AF. Atau iya ada lagi B ke E, juga sama ya, diagonal bidang. Nah, apalagi ya ada B ke G, juga diagonal bidang. Nah, cari ya selanjutnya ya. Nah, kalau sudah 12 buah, pas baru bener tuh diagonal bidang dalam kubus, yaitu jumlahnya ada 12 buah. Nah, berikutnya sama juga diagonal bidang pada balok, jumlahnya pasti sama, yaitu 12 buah. Oke, berikutnya diagonal yang kedua yaitu nanti disebut diagonal ruang. Bagaimana diagonal ruang? Ya gampang ya, diagonal miring ruang, tapi melewati dalam ruangan. Contohnya misalkan dari titik A ke titik G. Dari titik A ke titik G seperti ini. Ini diagonal ruang. Terus apa lagi diagonal ruangnya? Yaitu ada C ke E, juga sama ya. Ya, C ke E sama diagonal ruang. Nah, selanjutnya cari diagonal yang lain. Totalnya harus 4. Ini baru 2. Nah, total diagonal ruang pada balok atau kubus jumlahnya 4 buah. Nah, sisanya kalian cari sendiri ya, oke? Nah, berikutnya unsur bangun ruang kubus dan balok yang terakhir yaitu nanti disebut dengan bidang diagonal. Nah, contohnya gimana bidang diagonal? Misalkan ada kubus. Nah, ini kubus ya. Kita kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, bidang diagonal yang mana? Nah, ini daerah yang dibatasi yang ini nih, A, C, G, E. Nah, ini bidang diagonal. Jadi, dia itu seperti persegi panjang, tapi ada di dalam bangun ruang tadi. Tapi berbentuk miring, nah bidang diagonalnya namanya bidang. Nanti dalam bentuk bangun datar diagonal yang miring. Contohnya seperti ini nih. Kalau diilustrasikan pada gambar, berarti garis yang warna kuning ini yang dibatasi oleh warna kuning disebut dengan bidang diagonal. Kemudian apalagi contoh bidang diagonal pada kubus atau balok? Ya iya sama ya, coba kita pikir lagi kira-kira gimana ya. Ini yang ABGH, daerah ini, daerah ABGH ini, nah ini ya sama dia disebut juga bidang diagonal. Nah, contoh selanjutnya apa lagi? Ini ya, yang ini ya, BCHE. Yang ini juga sama ya, dia disebut bidang diagonal. Nah, kalian cari lagi selanjutnya ya, karena bidang diagonal pada kubus atau balok ini jumlahnya ada 6 buah. Nah, sisanya kalian cari sendiri, oke? Nah, agar kita lebih paham tentang unsur-unsur bangun ruang yaitu kubus dan balok, coba deh kita latihan ya.
Nah, misalkan nomor 1, Budi mempunyai kawat sepanjang 13 meter yang akan digunakan untuk membuat kerangka balok berukuran 40 cm kali 24 cm kali 36 cm. Nah, berapa kerangka balok yang dapat dibuat Budi dan kemudian berapa sentimeter sisanya? Nah, jadi kira-kira kode soal kayak gini gimana ya? Coba kerjakan. Pertama, kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya itu katanya Budi mempunyai kawat sepanjang 13 meter. Berarti kawat yang tersedia itu 13 meter. Nah, kemudian ukuran baloknya berapa? Iya, 40 kali 24 kali 36. Berarti kita gambar aja baloknya. Panjangnya 40 cm, lebarnya 24 cm, dan tingginya 36 cm. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya, ya berapa kerangka balok yang dapat dibuat dan berapa diameter sisanya. Nah, yang pertama kita harus hitung itu pertama berapa panjang rangka balok atau berapa panjang rangka satu balok itu. Kira-kira berapa ya? Udah, tinggal kita lihat deh panjangnya berapa. Tadi 40 cm ya. Yang jumlahnya sama itu berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti tinggal 4 dikali 40. Ditambah, nah lebarnya berapa? Tadi ya lebarnya 24. Yang panjangnya sama kayak 24. Ada berapa ya? Ada 4 juga ya. 1, 2, 3, dan 4. Berarti 4 dikali 24 ditambah lagi. Nah, tingginya itu berapa? Ya, 36. Yang panjangnya seperti 36. Ada berapa? Ada 4 juga ya. 1, 2, 3, dan 4. Berarti 4 dikali 36. Nah, tinggal kita hitung deh. 4 kali 40 berapa? Ya, 160. Ditambah 4 kali 24 berapa yuk? Coba, ya 96. Ditambah 4 kali 36, ayo berapa? Ya 140. Nah, tinggal kita jumlahin aja tuh. Jadi 400 cm. Nah, berikutnya 11 meter kita rubah ke cm. Berapa ya? Turunnya kan 2 ya. Berarti dikali 100, jadi 1300 cm. Nah, tinggal kita lihat deh, kawat yang tersedia itu 1300 cm. Nah, untuk membuat balok, satu balok itu 400 cm. Nah, berarti diapakan ya? Ya, tinggal kita bagi aja. 1300 dibagi 400. Nah, berapa? Ya 3 ya. Karena 3 dikali 400 berapa? 1200. Nah, tinggal kita kurang aja tuh. Berapa? Jadinya 100. Nah, berarti kita dapat deh banyak kerangka balok yang dapat dibuat. Berapa? Ada 3 buah. Nah, sisa kawatnya berapa? Ya, 100 cm. Oke, bisa ya?